Berbagai produk keuangan diperkenalkan Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Maluku. Mata pelajaran matematika harus dijadikan mata pelajaran yang menyenangkan. Dari Studio Gunung Nona, Ambon, inilah Warta Maluku. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Warta Maluku edisi hari ini, Selasa 26 Februari 2019. Dan saudara, sejumlah berita telah disiapkan tim redaksi Warta Maluku untuk pemirsa simak edisi hari ini bersama saya Henry Nanlohi. Dan saya Dewinta Kailola, inilah Warta Maluku selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Maluku menggelar kegiatan Ghost to Campus dan Edu Expo di Kampus Politeknik Negeri Ambon. Dalam kegiatan ini dikenalkan berbagai produk keuangan serta kuliah umum tentang memahami teknik berinvestasi khususnya bagi generasi milenial. Termotivasi untuk menggiatkan bisnis investasi di kalangan pemuda Maluku, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Maluku memberikan sosialisasi bagi Sivitas Politeknik Negeri Ambon. Kegiatan berlabel OJK Ghost to Campus dan Edu Expo ini diwarnai dengan beberapa acara, antara lain edukasi, eksibisi, dan hiburan. Mengawali Ghost to Campus diberikan kuliah umum yang menghadirkan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Tirta Segara. Tirta Segara memaparkan materi terkait prospek bisnis investasi berbasis teknologi digital. Dalam sesi ini, Segara mengajak Sivitas Politeknik Negeri Ambon bergegas membuat gebrakan dengan berkiprah dalam bisnis investasi. Menurut Segara, banyak manfaat yang bisa didapatkan jika bisnis investasi dijalani dengan tekun. Kalangan milenial dimotivasi agar kemampuan berinvestasi bisa dikuasai sejak dini. Dari kegiatan ini, Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler, memberikan apresiasi atas inisiatif Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Maluku membuat terobosan dengan mengajak kalangan sivitas di Ambon memahami apa itu bisnis investasi berbasis teknologi digital. Dengan kegiatan seperti ini, kalangan kampus di Ambon pun bisa termotivasi menekuni dunia investasi secara konsisten. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Maluku, Bambang Hermanto, mengungkapkan, sasaran kegiatan Ghost to Campus adalah generasi milenial yang selama ini terbiasa dengan aplikasi berbasis teknologi digital. Para milenial dimotivasi untuk menekuni bisnis investasi yang punya prospek jangka panjang. Di Maluku memang tercatat ini masih cukup rendah. Untuk tingkat literasi keuangan kita ini masih dalam taraf 26%, sementara inklusi keuangan masih 64%. Sementara target dari Bapak Presiden ini sampai tingkat literasi keuangan kita adalah 35% tahun 2019 ini, dan tingkat inklusi keuangannya 75%. Oleh karena itu di tahun 2019 ini OJK Pusat termasuk dengan OJK-OJK yang berada di daerah ini melakukan kegiatan yang masif. Salah satunya adalah kegiatan OJK Ghost to Campus ini. Nah, OJK Ghost to Campus ini memang menyasar kaum milenial. Ya, jadi para mahasiswa ini kita ingin edukasi terkait dengan produk-produk jasa keuangan, termasuk mungkin yang terkait dengan isu-isu keuangan yang terkini. Selain kuliah umum, Ghost to Campus OJK Maluku juga menghadirkan stand sejumlah perbankan dalam eksibisi Edu Expo. Keterlibatan perbankan ini agar kalangan milenial bisa mengenal produk-produk investasi yang menguntungkan mereka. Yaser Tuarita dan Samsudin Sanduan melaporkan. Mata pelajaran matematika harus dijadikan sebagai mata pelajaran yang menyenangkan. Dengannya, siswa dapat mengikuti mata pelajaran matematika dengan semangat. Pola pembelajaran mata pelajaran matematika harus dirubah mindsetnya. Selama ini banyak siswa yang enggan serius terhadap mata pelajaran dimaksud. Keengganan ini diakibatkan karena berbagai faktor. Salah satunya yaitu cara mengajar guru yang tidak ramah terhadap siswa. Akibatnya siswa enggan terhadap mata pelajaran dimaksud. Pola ini harus segera dirubah agar nilai mata pelajaran matematika kembali dapat baik seperti sebelumnya.
Di Maluku, nilai mata pelajaran matematika pada ujian nasional 3 tahun berturut-turut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hasil ujian nasional 3 tahun belakangan ini menunjukkan bahwa nilai matematika siswa SMP sederajat di Kota Ambon di bawah rata-rata. Untuk menggenjot kembali nilai matematika siswa SMP sederajat di Kota Ambon, Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi pekan kemarin mendatangkan juara Olimpiade Matematika Nasional Fanya Frisilia Bindatu ke Kota Ambon. Kedatangannya diharapkan dapat memotivasi siswa SMP sederajat di kota ini untuk kembali menyenangi mata pelajaran tersebut. Fanya Frisilia Bindatu ketika ditemui mengatakan untuk pandai matematika siswa jangan menganggap matematika itu sulit. Selain itu, sering mengikuti lomba juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang mata pelajaran matematika itu sendiri. Jangan membayangkan bahwa matematika itu susah atau menakutkan dan lain-lainnya gitu. Kita harus punya sugesti sendiri kalau matematika itu udah seru dan menyenangkan. Jadi saya sih berarti mengerjakan soal-soal dan mengikuti berbagai lomba. Dan yang penting yaitu jangan lupa berdoa. Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi mengatakan salah satu program pemerintah Kota Ambon saat ini adalah menjadikan Ambon pandai matematika. Dengan kedatangan juara Olimpiade Nasional Matematika ini, Lohana Pesi berharap ke depan siswa-siswi SMP sederajat di kota ini dapat meningkatkan nilai mata pelajaran matematikanya pada ujian nasional tahun ini. Otniel Kotadini melaporkan. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku siap memberikan pelayanan terbaik bagi warga di Bumi Raja-Raja. Kearifan lokal merupakan salah satu fokus utama dalam penyiaran lembaga penyiaran publik ini ke depan. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Stasiun Maluku ke-26 pagi tadi dilaksanakan jalan santai bersama. Jalan santai yang mengambil start dari stasiun transmisi Bukit Greser dan finish di halaman kantor LPP TVRI Stasiun Maluku itu diikuti seluruh pegawai dan pengurus Dharma Wanita LPP TVRI Stasiun Maluku. Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku Miswarudin ketika melepas peserta jalan santai itu mengatakan, Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Stasiun Maluku siap memberikan pelayanan yang terbaik bagi pemirsanya di Bumi Raja-Raja. Dengan tajuk Kami Kembali, Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Maluku akan kembali berupaya merebut hati pemirsa seperti tahun-tahun emasnya di era 80-an hingga memasuki era tahun 90-an. Kendati dengan keterbatasan sarana prasarana, namun komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi pemirsa di Bumi Raja-Raja ini merupakan tekad dari seluruh karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku. Kearifan lokal merupakan salah satu fokus penyiaran LPP TVRI Stasiun Maluku ke depan. Jalan santai yang dilaksanakan ini, kata Miswarudin, bukan jalan santai biasa, tetapi ini merupakan satu dalam mencapai kebugaran untuk membangun LPP TVRI lebih baik ke depan. Miswarudin pada kesempatan itu juga mengajak seluruh peserta jalan santai, baik karyawan, karyawati maupun pengurus Dharma Wanita untuk tidak menimbulkan kemacetan selama jalan santai berlangsung. Seluruh peserta jalan santai mengikuti kegiatan tersebut dengan riang. Ada kebersamaan yang terpancar dari seluruh peserta. Kebersamaan ini merupakan modal utama dalam upaya memberikan pelayanan prima bagi pemirsa TVRI Stasiun Maluku di daerah ini ke depan. Otis Kotadini dan Andre Uktolsea melaporkan. Usai jalan santai, seluruh peserta mengikuti penarikan kupon undian berhadiah. Hadiah bukan tujuan utama, tetapi kebersamaan terjalin di antara sesama pegawai maupun pengurus Dharma Wanita. Ratusan hadiah hiburan disiapkan panitia dalam penarikan kupon undian berhadiah. Seluruh karyawan dan karyawati serta pengurus Dharma Wanita dengan setia mengikuti acara dimaksud. Dengan hati berdebar, seluruh peserta jalan santai berharap namanya keluar untuk mendapatkan hadiah yang telah disiapkan. Hadiah hiburan yang berjumlah lebih dari 100 item itu satu persatu mulai diraih peserta jalan santai. Ekspresi kegembiraan terpancar dari mereka yang berhasil namanya keluar dalam undian berhadiah. Sementara mereka yang namanya belum keluar masih menanti dengan harapan namanya dapat keluar dalam penarikan kupon berhadiah tersebut.
Kendati begitu, kebersamaan yang terjalin selama jalan santai tetap terpancar di wajah-wajah seluruh karyawan dan karyawati serta pengurus Dharma Wanita LPP TVRI Stasiun Maluku. Karena momen penarikan kupon undian berhadiah ini bukan hadiah menjadi tujuan, tetapi kebersamaan yang lebih diprioritaskan. Satu persatu hadiah hiburan terus didapat peserta jalan santai. Tanpa terasa, hadiah hiburan pun ludes diterima peserta jalan santai. Hadiah utama berupa 1 unit kulkas kini menjadi perhatian peserta. Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku, Miswarudin Nasution, kemudian menarik kupon undian berhadiah tersebut. Seluruh peserta jalan santai yang namanya belum sempat keluar dalam penarikan kupon undian berhadiah tersebut berdebar-debar menunggu siapa yang akan mendapatkan hadiah utama dimaksud. Setelah kupon ditarik, ternyata pemenang hadiah utama berupa kulkas tersebut diraih salah satu pegawai senior TVRI Stasiun Maluku, Mas Sunah. Saksikan bersama penyerahan hadiah utama oleh Pak Kirsa dan istri kepada Mas Sunah. 1 unit kulkas, kita berikan tepuk tangan dulu. Usai penarikan kupon undian berhadiah dilanjutkan dengan ramah tamah dan tobelo bersama. Otnil Kotadini dan Andre Oktoselia melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional merupakan momentum bagi seluruh pihak untuk mewujudkan kesamaan langkah dan kepedulian pengelolaan sampah. Penegasan Menteri LHK ini disampaikan Wali Kota Ambon Richard Lohenepesi ketika memberi sambutan pada puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Ambon hari ini. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wali Kota Ambon Richard Lohenepesi pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Ambon mengatakan, perhatian nasional dan internasional pada sampah tertuju pada plastik dengan segala potensi akibatnya kepada manusia dan satwa. Sampah plastik di laut ukuran mikro sangat berbahaya karena mengganggu kesehatan apabila sampah plastik tersebut masuk dalam pencernaan ikan dan masuk dalam sistem rantai pangan. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2019 mengusung tema Gerakan Indonesia Bersih, merupakan salah satu komponen dari gerakan revolusi mental sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia. Gerakan Indonesia Bersih ini mencakup peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan, keluarga, satuan pendidikan, kerja, dan komunitas. HPSN tahun 2019 mengambil tema Gerakan Indonesia Bersih dengan subtema Kelola Sampah, Hidup Bersih, Sehat, dan Bernilai. Gerakan Indonesia Bersih merupakan salah satu komponen dari gerakan revolusi mental sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2016. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019 di Kota Ambon dilaksanakan di lokasi instalasi pengelolaan sampah terpadu IPST Toisapu. Puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini dihadiri komunitas pencinta alam, lembaga pemerhati sosial, dan pelajar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Lucia Ishak, mengatakan pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional di Ambon menjadi momentum bagi masyarakat untuk peduli sampah. Pemerintah Kota Ambon mengajak masyarakat untuk melihat sampah bukan lagi sebagai barang sisa, namun dilihat sebagai potensi yang dapat diolah sehingga bernilai ekonomis. Sangat diharapkan ini HPSN ini merupakan momentum untuk masyarakat secara umumnya untuk mari ketong jaga ketong kota ini, karena urusan sampah ini kan bukan saja menjadi urusan pemerintah, tapi jadi tanggung jawab ketong bersama untuk melihat bagaimana ketong bisa mengelola sampah yang baik. Karena sampah sendiri sebaiknya harus dilihat jangan sebagai sesuatu atau barang sisa, tapi harus dilihat bahwa sampah itu dia masih mempunyai sumber daya, punya potensi ekonomi di sana. Kalau ketong melihat seperti itu, maka
bisa jadi dari sumbernya tuh yang keluar nanti hanya berupa residu karena semua terpakai habis. Nah, itu yang diharapkan ke depan. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019 yang dipusatkan di IPST Toisapu sekaligus dengan pencanangan Gerakan Indonesia Bersih. Gerakan ini mengemban visi bersama seluruh masyarakat menjadikan Indonesia bersih dan indah. Gerakan Indonesia Bersih ini juga memotivasi masyarakat agar semakin peduli dalam menyehatkan lingkungan. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Ahad kemarin, Jemaat GPM Sumber Hidup Nania melaksanakan persidangan Jemaat ke-36. Persidangan yang dilaksanakan itu mengusung tema ala kehidupan, tuntunlah kami membela dan merawat kehidupan. Sidang jemaat yang berlangsung di Gedung Gereja Sumber Hidup itu dibuka Sekretaris Klasis Pulau Ambon Utara, Pendeta Effendi Usmani. Persidangan ini diikuti sebanyak 84 terdiri dari peserta biasa dan luar biasa. Ketua Majelis Jemaat GPM Sumber Hidup Nania, Pendeta J. Putirulan, dalam arahannya mengatakan, sidang jemaat merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi dalam jemaat yang dilaksanakan setahun satu kali. Dalam persidangan akan dilakukan evaluasi terhadap program pelayanan yang baru dilalui bersama keuangan gereja, serta menyusun kembali program baru untuk 1 tahun ke depan bersama keuangannya. Pendeta Putirulan berharap persidangan ini harus dapat menghasilkan keputusan yang strategi dalam menghadapi perkembangan pelayanan dan kesaksian sebagai respon iman terhadap realitas yang berkembang di jemaat. Berbagai persoalan yang dijumpai agar dapat diselesaikan secara baik demi memajukan dan mengembangkan pelayanan di jemaat tersebut. Tong sidang ini katong duduk bersama, katong bicara maksud Tuhan apa katong di tahun 2019 ini lagi. Katong bahas isu-isu yang di dalam katong pun fokus tahun ini adalah isu tentang pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan untuk keutuhan bangsa. Itu katong pun fokus. Nah, katong berbicara tentang itu lalu katong bikin program-program apa yang menunjang meningkatkan kecerdasan dan pendidikan itu. Lalu katong siap anggaran untuk belanjakan. Nah, itu katong dalam perjalanan bersama di gereja ini, gereja Protestan maupun Klasis Pulau Ambon Utara dan khususnya dalam jemaat GPM Nania ini. Itu yang katong sampaikan. Camat Baguala Leni Lekatompesi mengatakan persidangan jemaat ini merupakan lembaga tertinggi di tingkat jemaat yang menopang berbagai aspirasi jemaat dalam rangka pengambilan keputusan strategi guna menata pelayanan selama 1 tahun ke depan. Sekretaris Klasis Pulau Ambon Utara, Pendeta Effendi Usmani, saat membuka sidang jemaat tersebut berharap agar persidangan ini dapat menghasilkan program kerja yang bermutu dan berdampak baik untuk memajukan gereja dan meningkatkan iman umat. Untuk itu, program yang akan dirumuskan dalam persidangan jemaat ini harus dirancang dengan baik sesuai renstra jemaat. Persidangan tersebut diawali dengan ibadah minggu yang dipimpin Pendeta Monica Kodubon. Rahmalatu Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Jemaat GPM Lata Ahad kemarin menggelar persidangan jemaat ke-44. 3 isu penting mengemuka dalam persidangan kali ini, antara lain kemiskinan, pendidikan, dan politik. Persidangan ke-44 Jemaat GPM Lata yang berlangsung Ahad kemarin diawali dengan ibadah minggu yang dipimpin Pendeta P. Reviali. Reviali dalam khotbahnya menguraikan tentang pentingnya persidangan-persidangan gereja guna menumbuhkan karakter umat. Pertumbuhan karakter umat ini mesti berakar pada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Menurutnya, gereja sejatinya merupakan keluarga, karena dari dalam keluarga yang baik muncul warga gereja dan masyarakat yang baik. Ketua Majelis Jemaat GPM Lata, Pendeta J. Kakisina, dalam pidatonya menyampaikan tentang 3 isu penting menjadi perhatian peserta dalam persidangan gerejawi. 3 isu ini antara lain kemiskinan, pendidikan, dan politik. Kemiskinan dan pendidikan menjadi 2 hal penting yang tidak dapat dilepas pisahkan. Kemiskinan dapat terjadi karena minimnya akses pendidikan.
Mengingat pentingnya pendidikan ini, maka Gereja Protestan Maluku mengangkat subtema Muliakanlah Tuhan dengan bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat dan keutuhan bangsa. Subtema tersebut memberikan penekanan pada pentingnya pendidikan dalam memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang mengarah pada kebersamaan dan keutuhan hidup. Transformasi pendidikan ini mestinya dapat dilakukan dalam persekutuan organisasi pada setiap jenjang di institusi gereja. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas dan nilai-nilai karakter dalam pendidikan gereja. Jemaat Lata dapat mengaktualisasikan pengembangan pendidikan ini melalui Renstra yang tertuang dalam program-program yang direncanakan. Selain pengembangan pendidikan formal dan informal gereja, jemaat juga mesti dapat membenahi kapasitas pelayanan, tata kelola, ketahanan spiritualitas, ekonomi, dan persoalan kesehatan keumatan. Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur dalam arahannya menyebutkan, persidangan jemaat merupakan momen bergereja dalam menilai ketaatan kepada Kristus. Persidangan gereja mampu melahirkan pertobatan dalam kehidupan pelayanan agar masyarakat dapat melakukan standar Allah dan nilai-nilai saling mengasihi. Melkilatus Saule Sarlas Bolaman melaporkan. Pendidikan anak dan remaja serta keterlibatan orang tua dalam wadah pelayanan menjadi isu utama yang dibahas peserta persidangan ke-24 Jemaat GPM Benteng Karang, selain menyusun program pelayanan yang dapat menjawab kebutuhan umat. Pembukaan persidangan ke-24 Jemaat GPM Benteng Karang Ama Ori Paso diawali dengan ibadah minggu yang dipimpin Pendeta A. Herbawal. Dalam khutbahnya, Pendeta mengajak peserta persidangan menyusun program pelayanan 2019 yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas umat. Panitia pelaksana persidangan Michael Lomes Liden mengatakan persidangan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi program dan pengelolaan anggaran tahun pelayanan 2018. Selain itu, peserta akan menyusun program dan anggaran di tahun 2019. Ketua Majelis Jemaat Benteng Karang, Pendeta Abner Latue mengatakan program pelayanan tahun 2018 terlaksana dengan baik meskipun ada tantangan yang dilalui. Dalam persidangan ini akan disusun program yang strategis untuk menjawab tantangan yang dihadapi umat. Tantangan yang dihadapi umat diantaranya masalah kemiskinan dan masalah sosial. Upaya peningkatan kualitas pendidikan formal gereja dan perbaikan ekonomi umat akan disoroti juga dalam persidangan. Demikian juga pembinaan terhadap anak dan remaja serta peningkatan dukungan orang tua terhadap keterlibatan keluarga dalam pelayanan di wadah-wadah lingkup jemaat. Di tahun 2019 ini penekanan diberikan kepada soal pendidikan karakter ya anak, pendidikan moral. Dalam karena itu maka wadah-wadah organisasi gereja khususnya juga pendidikan formal gereja itu ditingkatkan supaya menjadi yang terbaik. Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur, Penatua ISTT Lepta mengingatkan peserta sidang untuk bahas isu-isu strategis dan sosialisasi regulasi gereja, dikarenakan regulasi tersebut merupakan cara gereja menyelesaikan masalah yang dihadapi umat. Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur mendorong peserta sidang untuk revitalisasi pendidikan formal gereja dan program-program pengembangan ekonomi jemaat. Wali Kota Ambon yang diwakili staf bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Yopi Silano mengatakan gereja hendaknya selalu mengetahui berbagai isu strategis untuk dikomunikasikan dengan berbagai pihak. Jemaat Benteng Karang dihimbau untuk sukseskan berbagai event nasional dan internasional pada tahun 2019 di Kota Ambon. Tahun ini juga akan dilaksanakan pesta demokrasi. Untuk itu dimintakan Jemaat GPM Benteng Karang menggunakan hak politiknya dengan baik. Hamja Tomia melaporkan. Guna mengevaluasi program pelayanan maupun keuangan 1 tahun pelayanan, Jemaat GPM Wayame melaksanakan persidangan Jemaat ke-41 Ahad pagi.
Ketua Majelis Jemaat GPM Wayame, Pendeta CH Tetelepta mengatakan, persidangan jemaat bertujuan untuk merancang dan menetapkan program kerja jemaat tahun pelayanan 2019. Persidangan ke-41 Jemaat GPM Wayame diawali dengan ibadah pembukaan sidang yang dipimpin Pendeta A. Atihuta. Atihuta dalam khotbahnya mengatakan, persidangan jemaat sangat penting dalam memberikan pelayanan bagi para jemaat. Atihuta mengajak warga jemaat Wayame dapat menjadikan persidangan sebagai sarana penguatan kapasitas keumatan, sehingga dapat membentuk jati diri umat sebagai pengikut Kristus. Ketua Panitia Persidangan Nyonya S. Manuputi menjelaskan, persidangan Jemaat GPM Wayame ke-41 bertujuan mengevaluasi kinerja perangkat pelayan dan evaluasi keuangan jemaat selama tahun pelayanan sebelumnya. Selain itu, persidangan tersebut akan membahas tentang persoalan keumatan di jemaat itu. Ketua Majelis Jemaat GPM Wayame, Pendeta C. Tetelepta mengatakan, persidangan jemaat merupakan jawaban atas gumulan dalam meningkatkan pelayanan terhadap umat. Olehnya itu, dalam persidangan tersebut, program yang dirancang dan dirumuskan harus menyentuh kepentingan umat. Tetelepta menyatakan pembinaan keluarga menjadi prioritas pada tahun pelayanan 2019. Diharapkan melalui persidangan ke-41 mampu mengatasi persoalan keumatan, apalagi persidangan tahun ini merupakan persidangan terakhir Renstra 2015-2020. Tetelepta menyatakan pendidikan spiritual berbasis keluarga menjadi pembahasan dalam persidangan. Dengannya dapat menjadi program untuk mengatasi persoalan tersebut. Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Utara, Penatua John Riri meminta peserta persidangan jemaat GPM Wayame dapat mengedepankan persoalan keumatan. Isu-isu persoalan keumatan hendaknya menjadi perhatian dalam menyusun rencana strategis jemaat tahun ini. Riri berharap persidangan jemaat dapat mencerminkan rasa persaudaraan yang lebih baik. Camat Teluk Ambon, Emma Waliulu berharap persidangan jemaat itu dapat melahirkan satu gagasan demi kemajuan jemaat Wayame yang lebih baik. Waliulu meminta persidangan ke-41 dapat menyusun program yang berpihak kepada pengembangan jemaat. Dengannya dapat berkembang seperti halnya jemaat-jemaat lain di Kecamatan Teluk Ambon. Persidangan jemaat GPM Wayame melibatkan seluruh perwakilan sektor dan unit dan akan berlangsung sehari. Panile Tahid melaporkan. Persidangan ke-40 Jemaat GPM Rehoboth merupakan jati diri jemaat untuk tetap bertumbuh dan berkembang karena 46 tahun Jemaat GPM Rehoboth bergumul menegakkan keadilan dan kebenaran serta menata dan melayani gereja dengan berbagai persoalan juga tantangan sosial. Persidangan ke-46 Jemaat GPM Rehoboth diawali dengan ibadah minggu dipimpin Pendeta John Rohulesin. Pada khotbahnya, Rohulesin mengajak umat untuk bertobat karena pertobatan sangat penting untuk membangun dan memajukan jemaat. Persidangan ke-46 itu juga bukan sebagai seremonial, namun merupakan jati diri jemaat untuk bertumbuh dan bergumul menegakkan keadilan dan kebenaran dengan menata dan melayani gereja di berbagai persoalan dan tantangan sosial. Ketua Majelis Jemaat GPM Rehoboth, Pendeta Janis Sohoka mengatakan kegiatan persidangan sebagai forum keputusan berdasarkan iman dan percaya yang di dalamnya jemaat berbagi, berkarya, berpikir dan bekerja sama. Dan yang paling penting adalah membahas persoalan gereja untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mengingat pendidikan sebagai pelita hidup guna memelihara, melindungi dan menyelamatkan kehidupan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, umat dan keutuhan bangsa. Isu peningkatan pendidikan di dalam pergumulan berjemaat di Jemaat GPM Rehoboth ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengingat memang kita dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, kita sadar bahwa kita datang dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda, dan karena itu kita juga perlu memperkuat proses-proses pendidikan bersama dalam tanggung jawab gereja, pendidikan spiritual baik di pendidikan formal gereja. Pendeta Riko Mahu saat membuka persidangan ke-46 Jemaat GPM Rehoboth mengatakan pada tahun 2019 ini GPM melihat pendidikan sebagai pintu masuk untuk memuliakan Tuhan, pendidikan sebagai cara gereja untuk bersaksi dan melayani sesama. Baginya,
GPM harus menopang proses-proses pendidikan untuk meningkatkan dan menyejahterakan masyarakat. Wali Kota Ambon dalam sambutan tertulis yang dibacakan Nova Erubun mengatakan, gereja sebagai lembaga maupun persekutuan orang-orang di dalamnya harus menjadi terang dan garam dunia. Warga gereja tidak dapat menjadi terang bagi kehidupan apabila warga gereja sendiri adalah pembawa kegelapan. Warga gereja juga tidak akan menjadi garam dunia yang menggarami kehidupan apabila mereka sendiri telah menjadi tawar. Olehnya, dalam bermasyarakat, gereja dipanggil untuk bersaksi, memberikan kebaikan Allah bagi semua orang, apapun latar belakang mereka, baik suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Devi bin Umar dan Berti Opir melaporkan. Saudara, persidangan Gereja Protestan Maluku tingkat klasis Kota Ambon ke-43 akan dilaksanakan pada Minggu 3 Maret nanti. Jemaat GPM Menara Kasih Mangga II dipercayakan menjadi tuan rumah. Persidangan klasis GPM Kota Ambon ke-43 akan dilaksanakan pada Minggu 3 Maret 2019. Ketua Klasis GPM Kota Ambon Pendeta Nick Rutu Malesi mengatakan, persidangan klasis Kota Ambon ke-43 berbeda dari tahun sebelumnya. Persidangan kali ini lebih mengutamakan masalah sosial, yakni HIV/AIDS dan narkoba. Untuk membahas masalah ini, Klasis GPM Kota Ambon akan menghadirkan sejumlah narasumber sebagai pemateri. Rutu Malesi mengatakan, persidangan ke-43 ini juga untuk pertama kalinya menggunakan pendekatan paperless, di mana seluruh kegiatannya tanpa menggunakan kertas, namun intranet. Semua materi akan dimasukkan ke server komputer dan seluruh peserta dapat mengaksesnya melalui smartphone. Saya kira ini Klasis Kota Ambon memasuki sebuah babak baru dalam pelaksanaan persidangan dengan melangkah lebih maju sedikit. Kami berharap dalam 2 tahun ini kita bisa siapkan tahun ini dan nanti sidang kelas tahun depan, dan itu akan mendorong jemaat-jemaat juga untuk perlahan-lahan mulai menggunakan pendekatan seperti ini dan meninggalkan kertas. Mengapa? Karena dari sisi sumber daya yang tersedia di kota kita punya cukup, baik sumber daya manusia tapi juga perkembangan IT yang cukup memadai di kota ini, sehingga kalau ini tidak kita manfaatkan, saya kira di sini kita punya kerugian. Nah, teman-teman, saya kira itu, lalu diharapkan sidang ini akan diikuti, ditambah dengan panitia, ditambah dengan majelis jemaat di tempat pelaksanaan, kurang lebih sekitar 275 sampai 300 peserta. Jemaat GPM Menara Kasih Mangga II sebagai tuan rumah penyelenggara sidang klasis ke-43 siap menyukseskan persidangan itu. Ketua Panitia Peri Kumahu mengatakan, sebagai tuan rumah, Jemaat GPM Menara Kasih akan bekerja maksimal menyukseskan penyelenggaraan persidangan ke-43 di jemaat itu. Persiapan ke arah sana memang telah kami siapkan dan sudah kami nyatakan kepada pimpinan klasis bahwa Jemaat Menara Kasih telah siap untuk melaksanakan sidang klasik ke-43 tahun 2019, dan memang sebagaimana arahan Pak Ketua Klasis tadi bahwa kami dimintakan untuk tidak nanti menyiapkan pelaksanaan kegiatan sidang klasis itu yang nantinya seperti sampah yang nanti membawa tumpukan-tumpukan bagi masalah persampahan di Kota Ambon ini, sehingga itu juga menjadi tujuan dan sasaran kami untuk mewujudkan permintaan daripada klasis kota untuk menghilangkan sampah yang menumpuk nanti daripada setelah akhir sidang klasis ini. Persidangan ke-43 akan diikuti 20 jemaat di lingkup pelayanan klasis GPM Kota Ambon. Jumlah peserta dalam mengikuti sidang ini sebanyak 300 peserta. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan.
Jemaat GPM Kategorial Polri Dian Kasipaso menggelar persidangan jemaat keempat Ahad kemarin. Pendidikan anak dan keluarga menjadi fokus pembahasan dalam persidangan tersebut. Persidangan keempat Jemaat GPM Kategorial Polri Dian Kasipaso diawali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin Pendeta IWJ Hendriks. Dalam refleksi firman-Nya, Pendeta Hendriks mengajak jemaat untuk tetap setia melayani Tuhan melalui persekutuan ibadah dan juga melalui perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kasih. Kesetiaan pelayanan kepada Tuhan dalam jemaat bisa dilakukan dengan membangun masyarakat yang sadar akan hukum, menegakkan keadilan, melakukan kebenaran sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Majelis Jemaat GPM Dian Kasih, Pendeta Nyonya J.E. Limba Kalabora mengatakan, persidangan jemaat keempat ini akan lebih fokus pada membangun pendidikan yang berkarakter bagi keluarga dan anak-anak dalam perspektif spiritualitas iman, sehingga memberikan dampak positif di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial di tengah masyarakat. Sesuai tema persidangan Allah Kehidupan, tuntunlah kami untuk membela dan merawat kehidupan, dan subtema memuliakan Tuhan dengan bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat dan keutuhan bangsa. Perlu adanya advokasi melalui pembinaan keluarga agar semakin dewasa dalam menggunakan media sosial. Keluarga sebagai basis pembinaan dan pembentukan karakter dan moral yang baik bagi anak-anak. Sementara itu, anggota Majelis Pekerja Klasis Pulau Ambon Timur, Penatua Simon Tubalawoni, saat membuka resmi persidangan keempat Jemaat GPM Kategorial Polri Dian Kasih, mengatakan persidangan gereja harus mampu melahirkan kesadaran untuk bertobat seluruh pelayan dan umat kepada Tuhan. Selain itu, pemekaran unit dan sektor adalah cara untuk semakin memperkuat dan mengintensifkan pelayanan bagi jemaat. 3 hal penting yang harus menjadi perhatian dalam persidangan ini adalah isu keumatan, kelembagaan, dan isu pelayanan jemaat. Penguatan spiritualitas seluruh perangkat pelayan dan umat, peningkatan keterlibatan umat dalam pelaksanaan binakel, revitalisasi pendidikan formal gereja, yakni SMTPI dan katekisasi, dan berbagai isu penting lainnya. Persidangan jemaat ini berlangsung sehari dan diikuti 44 orang, diantaranya peserta biasa dan luar biasa. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, peletakan batu penjuru pembangunan gedung gereja Anugerah Jemaat GPM Shalom Klasis Kota Ambon dilaksanakan Ahad kemarin. Peletakan batu pertama gedung gereja Anugerah ini sebagai penjuru bagi pembangunan suatu rumah rohani demi kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Gereja Protestan Maluku Jemaat Shalom Klasis Kota Ambon Ahad kemarin melaksanakan peletakan batu penjuru bagi pembangunan gedung gereja Anugerah di jemaat tersebut. Pembangunan gedung gereja ini sebagai jawaban iman umat yang memiliki kerinduan untuk terus bersaksi memuliakan nama Allah di tengah dunia ini. Peletakan batu penjuru pembangunan gedung gereja Anugerah Jemaat GPM Shalom ini diawali dengan ibadah minggu yang dipimpin Pendeta Wem Pariyama. Dalam refleksinya, Pendeta Wem Pariyama mengatakan peletakan batu penjuru pembangunan gedung gereja Anugerah ini sebagai bukti komitmen umat di jemaat itu untuk senantiasa membangun persekutuan dengan Allah Sang Pencipta. Peletakan batu penjuru dan akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung gereja itu harus dilandasi dengan kasih. Karena tanpa kasih, semua yang direncanakan panitia akan sia-sia. Keegoan per orang harus ditinggalkan agar dalam pembangunan nanti dapat berjalan dengan baik. Pariyama mengingatkan dalam suatu pembangunan rumah Tuhan pasti banyak tantangan yang akan dijumpai. Tetapi semuanya itu dapat dilalui dengan baik bila seluruh panitia pembangunan senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan sajalah semuanya dapat dilalui dengan baik, terutama dalam proses pembangunan gedung gereja itu. Usai ibadah bersama, dilanjutkan dengan prosesi menuju ke lokasi pembangunan gedung gereja Anugerah Jemaat GPM Shalom Batu Meja, Kota Ambon. Peletakan batu pertama dilakukan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta Wem Pariyama, Ketua Majelis Jemaat GPM Shalom, Ketua Panitia, serta beberapa orang lainnya
yang telah ditetapkan panitia. Pariyama mengingatkan seluruh panitia maupun jemaat GPM Shalom Batu Meja Klasis Kota Ambon agar senantiasa bersatu dan berserah pada Tuhan agar seluruh yang dikerjakan boleh berkenan padanya. Bila tidak, semua akan menjadi sia-sia. Otnil Kotadini dan John Ralahalu melaporkan. Pembangunan gedung Gereja Anugerah Jemaat GPM Shalom Klasis Kota Ambon merupakan keterpanggilan dalam mengembangkan pelayanan terhadap umat di Jemaat Shalom. Dengannya, Ketua Panitia berharap perbedaan dalam panitia harus dijadikan sebagai kekuatan besar dalam menyelesaikan pembangunan gedung gereja tersebut. Membangun rumah Tuhan harus dilakukan secara tulus. Dengannya, gedung Gereja Anugerah yang akan dibangun di Jemaat GPM Shalom akan selesai tepat pada waktu. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Anugerah Jemaat GPM Shalom, Devi Muskita. Muskita mengatakan dalam pembangunan rumah Tuhan tidak perlu ragu untuk melaksanakannya. Yang penting harus dilakukan dengan tulus. Dalam pembangunan juga harus menghindari keegoan masing-masing pribadi. Perbedaan boleh ada, tetapi perbedaan bukan merupakan batu sandungan dalam pembangunan rumah Tuhan. Namun perbedaan merupakan kekuatan besar yang harus disatukan untuk menyelesaikan tanggung jawab dalam pembangunan gedung Gereja Anugerah Jemaat GPM Shalom. Dirinya mengaku pembangunan gedung Gereja Anugerah merupakan sukacita yang besar, walau banyak tantangan yang akan dihadapi. Menurutnya, kendala dan tantangan boleh hadir, namun itu bukan masalah dalam pembangunan gedung Gereja Anugerah Jemaat GPM Shalom. Selaku panitia pasti diperhadapkan dengan berbagai tantangan, masalah dan kendala. Tapi sebuah keyakinan kami yang sungguh bahwa kami semua terpanggil. Kami dipanggil untuk bisa menyelesaikan sebuah tanggung jawab pembangunan gedung gereja yang dinyatakan. Kendala, masalah, tantangan boleh hadir, tapi dia tidak akan pernah menjadi hambatan bagi kami untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab kami selaku panitia pembangunan. Ketua Teknik Pembangunan Gedung Gereja Anugerah Jemaat GPM Shalom, Melianus Latuhamalo mengatakan, penyelesaian pembangunan gedung gereja tersebut tergantung dana yang tersedia. Namun yang pasti panitia akan fokus untuk tahap pertama, yaitu lantai dasar gedung gereja yang luasnya 200 meter persegi. Untuk target kapan selesai itu kan ini bukan pembangunan pemerintah, Pak. Jadi kita sesuaikan dana yang ada yang tersedia. Jadi mungkin tahap pertama itu kan kita lanjutkan dari awal. Pada saat hari ini proyek batu pertama, kita bekerja untuk tahap pertama itu untuk penyelesaian lantai. Majelis Pekerja Harian Sinode GPM Pendeta W.M. Pariyama memberi apresiasi positif terhadap Jemaat GPM Shalom untuk pembangunan gedung Gereja Anugerah. Pembangunan ini membuktikan bahwa Jemaat Shalom sadar sungguh akan pentingnya rumah gereja bagi peningkatan iman untuk selalu dekat dengan Tuhan, serta dengan membangun rumah gereja, Jemaat Shalom telah membantu GPM dalam rangka membreakdown PIP dan RIP GPM tahun 2015-2020. Andre Oktosea melaporkan. Saudara, perguruan tinggi swasta di wilayah Kopertis 12 Maluku dan Maluku Utara dinilai sehat oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sesuai analisa Kemenristek Dikti, ada 243 PTS di Indonesia yang dianggap tidak sehat. Setelah melakukan analisa terhadap perguruan tinggi swasta di Indonesia, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menemukan 243 PTS yang tidak sehat. Perguruan tinggi tersebut akan dihentikan operasinya. Sementara PTS di wilayah Kopertis 12 Maluku dan Maluku Utara terbebas dari ancaman perhentian operasi. Pasalnya, melalui analisa Kemenristek Dikti, tidak ditemukan PTS yang tidak sehat. Hal ini diakui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 12, Muhammad Bugis. Menurut Bugis, indikator PTS yang tidak sehat adalah kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan akademik dan menurunnya jumlah mahasiswa. Indikator tersebut digunakan kementerian sebagai dasar dalam menghentikan operasi PTS. PTS yang dianggap tidak sehat ini tentunya menghasilkan output atau lulusan yang juga tidak baik.
Menurutnya dari 200 lebih PTS yang tidak sehat, tidak ditemukan PTS pada Kopertis wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara yang saat ini berjumlah 27. Setelah dianalisa oleh kementerian itu ada sekitar 243 perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia yang dianggap tidak bagus. Dianggap tidak bagus dan tidak sehat itu. Nah, oleh karena itu pemerintah rencana untuk mau menutup 243 perguruan tinggi itu. Kenapa ditutup? Karena pertama indikator bahwa dia tidak sehat itu pertama sampai Oras tadi ini selama dia berdiri 243 itu dia punya sarana dan prasarana pendukung kegiatan akademik dan akademik itu tidak sesuai dengan peraturan atau sistem pendidikan nasional. Jumlah mahasiswa yang dari waktu ke waktu semakin menurun. Ya, indikator-indikator itu yang dipakai oleh kementerian untuk sebagai dasar dalam rangka menutup perguruan tinggi swasta itu. Sebab dianggap itu dia tidak sehat. Kalau tidak sehat itu sudah dipastikan bahwa produksinya tidak bagus kan begitu. Logikanya kan begitu. Setelah saya memperhatikan dari 243 itu, puji Tuhan, syukur alhamdulillah bahwa tidak ada dari wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara yang terdapat 44 perguruan tinggi swasta kita. Di kita sini ada 27 perguruan tinggi swasta. Setelah saya lihat datanya itu ternyata Maluku dan Maluku Utara tidak ada. Menurut Muhammad Bugis, lewat program Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI, pihak LL Dikti memacu perguruan tinggi swasta untuk mengembangkan diri. Hal ini dilakukan agar PTS di wilayah Maluku dan Maluku Utara tidak tereliminasi. Dengan program tersebut cukup membantu PTS untuk mengembangkan diri dan membenahi sistem pendidikannya. Untuk itu saat dilakukan analisa dari kementerian, tidak ditemukannya PTS yang tidak sehat. Melkilatus oleh Sarlas Bolaman melaporkan. Mengawali program kerja di tahun 2019, Ranting 5 Halong, Angkatan Muda GPM Kyrie Election Halong menggelar rapat kerja. Kegiatan ini membahas berbagai agenda kerja yang akan diprogramkan di tahun 2019. Rapat kerja pengurus Ranting 5 Angkatan Muda GPM Cabang Kyrie Election Jemaat Halong Ahad kemarin dilangsungkan. Ketua Bidang 5 Pengurus Cabang Kyrie Election Jane Uniputi saat membuka rapat ranting mengungkapkan sebagai lembaga tertinggi di tingkat ranting agenda rapat mutlak dilakukan. Diadakan rapat ranting ini bertujuan untuk menilai laporan pertanggungjawaban pengurus ranting serta menetapkan rancangan program kerja beserta sumber dananya. Menurut Uniputi, rapat ranting memang menjadi agenda tetap sesuai implementasi anggaran rumah tangga pasal 15(1). Dalam kesempatan ini Uniputi mengajak seluruh pengurus ranting proaktif menuangkan berbagai visi kerja dalam perumusan program dan APBR di tingkat ranting. Program yang diusulkan haruslah program yang bisa menjawab kebutuhan dalam seluruh ruang lingkup pelayanan AMGPM Ranting 5 Lata Halong ke depan. Uniputi juga mengakui kader-kader AMGPM di tingkat cabang sangatlah minim. Untuk itu proses pembentukan kader AMGPM dari tingkat ranting bisa dipersiapkan. Sementara itu, Caretaker AMGPM Ranting 5 Halong Anita Katayani mengatakan, Raker AMGPM Ranting 5 Halong ini merupakan kali pertama digelar setelah dilembagakan Ranting 5 sejak Januari lalu. Menurutnya untuk menjalankan organisasi maka harus melewati berbagai proses, salah satunya dengan mengadakan rapat kerja. Dengan Raker maka semua pengurus dapat menuangkan segala visi untuk mengembangkan organisasi ranting ke depan. Dalam rapat kerja ini juga akan dibentuk kepengurusan untuk bisa membawa organisasi dengan segala program kerja yang diagendakan. Katayani juga menyarankan setiap agenda kerja yang dirumuskan mesti diutamakan program-program berkualitas dan menyentuh semua elemen. Selain merumuskan berbagai program kerja, Raker juga membentuk pengurus Ranting 5 Halong periode 2018-2020. Tim Liputan melaporkan. Saudara, penyampaian informasi tadi menandai berakhirnya Warta Maluku malam ini. Dan perlu kami informasikan untuk saudara yang tidak sempat menyaksikan berita-berita yang terangkum dalam Warta Maluku, saudara dapat langsung mengunjungi YouTube channel TVRI Maluku setiap harinya. Dan jangan lupa untuk